ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Shalom yang ada di rumah semua sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita kata pujian, bila ku angkat tanganku menyerah. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari kita nyanyikan ulang lagu pujian ini. Bila ku angkat tanganku menyerah, ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan
Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Jesus, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Jesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. Nanti Johnson pimpin kita dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, biar yang nonton kami di rumah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian lagi, bersyukurlah. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari kita angkat lagu pujian lagi, Ku Kan Bangkit. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Gunung-gunung runtuh dalam hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, dengan apa akan ku balas. Haleluya,
glory, haleluya. Amin Tuhan, Kau Allah yang setia, amin. Kau baik Tuhan, Jesus, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Bapa, kami sudah memuji menyenangkan nama Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Kau urapi Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati juga Bapa. Kami Bapa yang mendengarkan sebagian-Mu dari firman-Mu Bapa. Kau berkati kami Bapa supaya kami bisa menjadi pelaku firman Bapa, bukan saja menjadi pendengar firman Bapa. Kau berkati juga Bapa buat saudara-saudara kami yang menonton video streaming ini, Kau berkati dia Bapa. Kau urapi dia Bapa. Virus corona yang di dunia ini Bapa, Kau berkati juga kecampur tangan Bapa, Kau hapuskan dari muka bumi ini, Kau berkati Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saudara yang berada di rumah dan yang mengikuti ibadah saat ini, saya percaya kita akan menerima berkat dan kekuatan yang baru lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19. Saudara yang sudah dapat, saudara bisa mengikuti pembacaan ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan judulnya adalah pemeliharaan Tuhan dalam situasi apapun. Sekali lagi, judulnya pemeliharaan Tuhan dalam situasi apapun. Nah, ayat ini saudara teringat dalam kehidupan saya sejak tanggal 1 Januari 2020 mendapat ayat emas ini saudara. Dan ayat ini memberkati kehidupan saya pada hari-hari ini. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang pertama yang didirikan oleh Paulus di Eropa. Nah, Filipi ini terletak di Makedonia, adalah sebuah provinsi zaman kerajaan Roma. Nah, surat Filipi ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Paulus menjadi tahanan Roma saat itu. Paulus dipenjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membuat kejahatan, bukan karena dia membuat keonaran, masalah dengan orang lain, atau hal-hal yang membuat dia bisa dipidana, tetapi Paulus dipenjara atau dirumahkan menjadi tahanan rumah karena dia memberitakan tentang Kristus. Nah, coba kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama,
ayatnya yang ke-13, Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, sekali lagi saudara, bahwa ternyata Paulus dipenjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia buat kejahatan, buat karena dia merampok, tetapi yang dia lakukan sehingga dia dipenjara. Ayat itu berkata dipenjarakan karena memberitakan tentang Kristus. Nah, surat Filipi ini ditulis saat Paulus sedang mengalami kesusahan. Bagaimana menjadi orang percaya untuk menjalani dan mempertahankan hidup. Ini yang membuat sampai Paulus dikatakan bahwa dia mengalami kesusahan. Seorang tahanan rumahan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak dapat melakukan aktivitas lebih. Kenapa? Dia seorang tahanan. Itu namanya Paulus. Sehingga dia katakan dalam surat itu bahwa dia sedang mengalami kesusahan. Karena bagaimana menjadi orang percaya untuk menjalani dan mempertahankan hidup saat itu. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-19, di situ kembalikan saya baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mengapa dia berkata demikian pada ayat-ayat terakhir dalam pasal yang ke-14? Karena Paulus alami bahwa Tuhan memenuhi keperluannya. Tuhan memenuhi kebutuhan saat-saat itu. Nah, coba kita akan lihat dalam ayatnya yang ke-14. Filipi 4 ayatnya yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus bicara kepada jemaat di Filipi bahwa baik perbuatanmu. Mengapa baik? Karena sedang jemaat di Filipi ini mengambil bahagian bagaimana kesusahan daripada Paulus. Jemaat Filipi alami kesusahan daripada Paulus. Ayat 15. Ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya apa? Jemaat di Filipi mereka tidak memikirkan atau tidak ada perhitungan tentang apa yang mereka buat Paulus. Ketika dia akan berada di Makedonia, dikatakan bahwa mereka tidak hitung-menghitung, tidak ada menghutang. Jemaat ini tidak ada perhitungan soal bagaimana Paulus ketika berada di Makedonia. Segala keperluan, kebutuhan dikatakan sampai soal keuangan, soal keperluan, kebutuhan,
apa kau disiapkan oleh jemaat di Filipi. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah ini Paulus menjelaskan bahwa waktu aku di Tesalonika, kalian dikatakan 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat Filipi mereka melakukan apa yang mereka buat untuk Paulus. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus, aku menerima semua yang kalian kirimkan lewat Epafroditus. Mereka mengirimkan uang, mengirimkan sembako kepada Paulus saat dia mengalami tahanan. Lewat siapa? Epafroditus. Sampai Paulus berkata, aku berkelimpahan. Apa yang diterima oleh Paulus. Ini artinya dalam kondisi apapun Paulus dipelihara oleh Allah. Apapun yang diperlukan oleh Paulus dipelihara oleh Tuhan. Dalam firman Allah, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan semuanya. Langit dan bumi, gelap dan terang, tumbuh-tumbuhan, hewan di darat, di laut, di udara. Semua cakrawala Allah ciptakan. Baru Allah menciptakan manusia yang terakhir, yaitu Adam. Allah menciptakan manusia, Adam, saat semuanya Allah katakan itu baik. Ini berbicara bahwa Allah penuhi segala kebutuhan manusia, baru manusia diciptakan oleh Allah. Allah sediakan semua yang akan dibutuhkan oleh manusia, baru Allah ciptakan manusia itu. Allah tidak mau menciptakan manusia, lalu manusia itu harus menderita. Manusia itu harus sengsara. Allah tidak mau bahwa manusia ciptaan itu terlantar, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak ada tempat tinggal. Tetapi dikatakan Allah sediakan tempat tinggal, yaitu Taman Eden. Satu taman yang luar biasa yang disediakan oleh manusia, yang disediakan oleh Allah buat manusia saat itu. Luar biasa ketika Allah menciptakan manusia. Dan Allah tidak pernah membiarkan manusia terlantar. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Semuanya disediakan oleh Allah. Ada contoh dalam perjanjian lama, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19,
1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Di sana ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini baru selesai mengadakan demonstrasi, mengadakan hal yang menakutkan. Mengapa? Karena dia dikatakan berlawanan dengan nabi-nabi Baal. Bahkan dikatakan nabi-nabi Baal itu bisa meninggal. Satu saat dikatakan Isabel. Dikatakan Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ada kabar Isabel, orang kepercayaan daripada Ahab, memberikan kabar kepada Ahab bahwa Elia telah membunuh nabi-nabi kami dengan pedang. Waktu Ahab mendengar, dia kabarkan lewat Isabel, katakan bahwa aku akan membunuh Elia seperti sebagaimana engkau membunuh nabi-nabiku. Waktu Elia mendengar, dikatakan di sana dia mengalami ketakutan. Dia mengalami yang namanya kengerian. Waktu didengar bahwa dia akan dibunuh sebagaimana dia membunuh nabi-nabi. Saat itu Nabi Baal, demikian juga dia akan dibunuh, dibantai. Apa yang terjadi? Waktu dia dengar kabar itu, ternyata manusianya yang namanya ketakutan. Ketakutan melanda yang namanya Elia. Lalu dia pergi. Coba ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima. Ayat yang keempat, coba lihat ayat keempat dulu. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Waktu Elia dia mendengar itu, dia lari, dikatakan dia pergi ke padang gurun 1 hari perjalanan jauhnya. Lalu dia duduk di bawah pohon arar. Waktu dia duduk di bawah pohon arar, ada ucapan yang keluar dari mulutnya. Dia katakan, cukuplah ini. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada ungkapan rasa ketakutan yang dialami oleh yang namanya seorang nabi Elia. Karena dikatakan bahwa Tuhan, mendingan aku mati. Nyawaku tidak lebih daripada seorang nenek moyangku. Waktu dia berkata demikian, ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Waktu dia tertidur, sedang dia merenungkan hidup dia, hidup dan mati. Lalu dia tertidur. Ketika itu dikatakan ada malaikat yang menyentuh dia saat dia tertidur. Malaikat itu membangunkan dia dan berkata, bangun, makanlah. Ayat yang ke-6.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan semua kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Waktu malaikat menyentuh dia, bangun dan makan. Setelah dia makan, ternyata dia tertidur. Saya menganalisa, dia tertidur mungkin karena kecapean. Dia sedang galau, dia sedang pikirkan hidup dia akan dibunuh. Dia tertidur. Dia lihat di sebelah kepalanya ketika dia bangun. Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian dia berbaring. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dia dibangunkan oleh malaikat, lalu dia suruh makan lagi. Dia minum. Mengapa? Nanti engkau mati dalam perjalananmu. Karena masih jauh perjalanan. Apa yang kita bisa tarik dari kisah seorang Nabi Elia yang mengalami ketakutan mau dibunuh oleh seorang Ahab? Dia lari jauh ke padang gurun. Apa yang kita bisa lihat? Ternyata dalam kondisi padang gurun, kesulitan apapun, malaikat mengirimkan makan dan minum kepada Elia. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa Tuhan sanggup memelihara orang percaya apapun situasinya dan kondisi hari-hari ini. Mujizat menyertai orang percaya. Mujizat itu bisa kita alami. Mendengar berita 1 juta lebih yang akan dirumahkan. Ada sekian ribu yang di PHK. Makan minum susah. Tetapi ini contoh kebenaran firman Tuhan yang membuat ternyata bahwa situasi apapun Allah sanggup memelihara orang percaya. Pertanyaan di sini, bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan? Bagaimana bentuk Tuhan memelihara orang-orang percaya dalam situasi kondisi hari-hari ini? Yang pertama, bentuk pemeliharaan Tuhan dalam situasi kondisi hari-hari ini adalah Tuhan yang menyediakan. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah sudah menyediakan apa yang akan dibutuhkan oleh manusia. Sebelum Allah menciptakan Adam, maka Allah sudah mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan oleh Adam saat itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan sumber yang menyediakan. Elia yang kita lihat tadi, dikatakan bahwa ternyata Tuhan sediakan apa yang dia butuhkan. Tuhan pelihara Elia saat kondisi mencekam, menakutkan saat itu. Bentuk pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kedua, bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan? Yang kedua, Tuhan memberikan jaminan. Amin. Tuhan memberikan jaminan. Apa jaminan Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi kondisi hari ini? Mari kita lihat Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25.
Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan baik-baik saudara, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan kalimat pertama dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini jaminan Tuhan bagi kita. Banyak orang hari-hari ini khawatir makan, minum. Hari-hari ini orang utamakan soal perut, keperluan, kebutuhan hari-hari. Soal makan dan minum. Sebelum pandemi virus COVID-19, di mana-mana kita bisa lihat orang berjualan kuliner di mana-mana. Di luar perumahan, masuk kompleks perumahan, di pinggiran-pinggiran jalan besar, begitu banyak orang berjualan, makan apa saja, minuman apa saja. Tetapi sejak pandemi COVID-19, banyak yang tutup, banyak yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka tidak berani lagi menjual, modal tidak ada lagi. Mereka takut orang yang membeli, jangan-jangan dia membawa virus. Sebelum banyak, tetapi sesudah ini kita lihat. Soal apa? Soal makan dan minum. Banyak orang ke mall, cari apa? Pakaian yang baru, model baru, cari. Tapi sekarang boro-boro cari pakaian, soal perut yang diutamakan, makan dan minum. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak khawatir dalam situasi kondisi ini? Orang berkata, gak mungkin om, gak khawatir. Tetapi dari firman Tuhan yang meneguhkan kita, meyakinkan kita, pegangan buat kita. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Apa yang dikatakan dalam ayat itu? Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ada dua jawaban di sana. Yang dikatakan yang pertama, berdoa dan mengucap syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, soal makan, minum, dan sebagainya. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau tahu keperluanku, Engkau tahu keinginanku. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Amsal 16 ayat ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perbuatan kita loh. Kita serahkan ke dalam Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Itu sebabnya ada pujian berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Serahkan hidup itu. Artinya apa? Menyerah total kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu menyediakan, mengadakan setiap apa yang aku butuhkan. Aku berserah. Bagaimana sih kalau orang berserah tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berdaya? Kenapa? Dia pasrah
kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup menyediakan. Itu sebabnya bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan jaminan. Jangan khawatir. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Berdoa dan mengucap syukur, lalu serahkan kepada Tuhan setiap pergumulanmu. Ketiga, bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan? Menaburlah sebelum dan sesudahnya. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-38. Matius pasal 6 ayat yang ke-38. Bukan mati, saudara. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Menabur, saudara. Hidup berkelimpahan adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Dalam situasi kondisi ketika kita berkelimpahan, kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena aku diberkati. Tetapi saudara jangan lupa, ternyata ketika dalam berkelimpahan itu, engkau menabur dan menabur. Memberi, karena dikatakan apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Apa yang engkau taburkan hari ini, satu waktu engkau akan menuai. Mengapa? Jangan engkau berkata, wah, selamanya engkau berkelimpahan, selamanya engkau tidak akan mengalami kesusahan, selamanya engkau tidak akan mengalami yang namanya masalah, kebutuhanmu. Tetapi satu waktu engkau bisa mengalami hal itu. Namun Alkitab berkata, menabur saat engkau berkelimpahan. Dan engkau tabur itu, engkau menuai. Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika kita menabur banyak, satu waktu kita akan menuai banyak. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran Tuhan yang memberikan bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan pelihara hidup kita? 2, jawabannya, lakukan firman, lakukan kebenaran Tuhan. Bukan hanya engkau pendengar yang setia. Yakobus berkata bahwa hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Lakukan firman. Ketika engkau melakukan firman, Tuhan pelihara engkau. 2, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan pelihara? Percaya janji Tuhan, kuasa Tuhan. Sekali lagi, mujizat Tuhan menyertai hidup saya dengan mujizat Tuhan menyertai kehidupan orang yang percaya. Asalkan dikatakan dia melakukan firman dan percaya, maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Haleluya. Sebabnya saudara, biarlah dalam situasi kondisi hari-hari ini, mari kita berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan pelihara keluargaku, Tuhan pelihara hidupku, Tuhan pelihara dalam situasi kondisi apapun. Haleluya.
kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, tak usah ku takut. Haleluya. Usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes Tuhan, besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, apakah engkau sedang mengalami kekhawatiran hari-hari ini? Engkau sedang mengalami kecemasan soal kebutuhan, keperluanmu, makan dan minummu dalam situasi dan kondisi hari-hari ini. Mari, kebenaran firman Tuhan memberikan peringatan buat kita. Kebenaran firman Tuhan memberikan motivasi dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan membangkitkan iman kita bahwa orang yang percaya dipelihara oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia. Allah sediakan lebih dahulu apa yang akan dibutuhkan manusia. Elia ketika dia berada di padang gurun, malaikat menyediakan segala keperluan dan kebutuhan makan dan minum. Paulus ketika dia berada di dalam tahanan, dia dipelihara oleh Tuhan. Saya dan saudara hidup di akhir zaman harus mengalami mujizat dan keajaiban. Kita akan berkata, Tuhan, dengan iman aku percaya Tuhan akan pelihara hidupku. Situasi kondisi mengerikan, menakutkan, tetapi aku percaya aku adalah milikmu, aku adalah kepunyaanmu. Engkau tidak akan biarkan rumah tanggaku, engkau tidak akan biarkan keluargaku, pekerjaanku, aktivitasku. Aku yakin dengan doa dan ucapan syukur dan aku menyerah kepada Tuhan, Allah El Shaddai itu akan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya, El Shaddai, El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, angkat tangan kananmu, tangan kiri engkau taruh di dada. Mungkin engkau sedang berdiri atau engkau duduk. Engkau berkata dengan iman, Tuhan, aku punya Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, yang sanggup menyediakan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya mengundang Ibu Gembala maju ke depan di dalam doa. Katnya El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan kehidupan kami Tuhan. Yang dimana Tuhan kondisi Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan, bukan Indonesia aja tapi sedunia Tuhan. Engkau terlalu baik dengan kehidupan kami Tuhan. Kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak kuat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi Engkau selalu memberikan kekuatan sampai hari ini Tuhan. Lewat firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan Kau kuatkan jemaat yang ada Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, yang dimana kondisi Tuhan yang ada tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat yang ada Tuhan, pekerjaan, rumah tangga, apapun usaha mereka Tuhan Kau berkati Tuhan. Yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Kami percaya campur tangan Engkau tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan Kau pakai dengan penuh heran, penuh ajaib dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kami kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, penghentian pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai saat ini esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Demi nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah saat ini. Haleluya, mari sama-sama kita akan amin. Tuhan Yesus